Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini? Ya. Baik, adik-adik dan mbak-mbak ya, semuanya sudah hadir pada kegiatan pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, silakan duduk mbaknya. Mas siapa? Mas Hendra ya? Iya. Ya, Mas Hendra silakan berdoa dulu. Doa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Edo sudah memberi doa. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Teman-temannya coba dicek. Ada siapa yang nggak datang hari ini? Sudianto. Oh, Sudianto. Kemana katanya nggak hadir? Sakit dulu. Sakit ya. Rumahnya jauh-jauh semua ya? Jauh. Tadi jam berapa dari rumah? Jam 1. Satu. Paling lama perjalanan berapa jam? 2 jam, Bu. 2 jam. Ya. Kamu kemarin mana? 16. Insya Allah ya Allah. Ada yang dari ini nggak? Martapura nggak? Apa namanya? Oh, Timur. Unit 5. Ya. Ibu mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas semangat belajar kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Dan yang tidak masuk semoga nanti minggu berikutnya bisa masuk agar bisa mengikuti pembelajaran pada sesi berikutnya. Baik, adik-adik dan mbak-mbak ya, hari ini kita mau belajar apa sejarah ya, sejarah. Oke. Ibu akan menampilkan dulu sebuah video ya, coba kita perhatikan. Oke, boleh diperhatikan ya video ini. Bentar. Sebelum video. Oke. Sebelum video ibu lupa mau lihat dulu ini deh gambar. Ada yang pernah lihat gambar ini nggak sih? Kopi. Nah, ini gambar apa ini kira-kira? Yang ini. Kopi. Kalau yang sana? Oke, sekarang kita lihat lagi. Kalau yang sebelah sini apa ini? Tebu. Nah, yang sana? Tembakau. Oke. Di antara 4 komoditas ini, yang paling sering adik-adik, mbak-mbak, mas-mas jumpa itu yang mana? Kopi. Siapa yang paling suka kopi? Siapa yang nggak suka kopi? Sukanya ngeteh? Ya, ini ada teh sebelahnya, ya kan? Oke. Kalau ini tebu, siapa yang pernah minum es tebu? Nah, kalau tembakau ini pasti yang laki-laki nih, cowok-cowok ini yang suka merokok. Ayo, yang suka merokok. Kamu belum merokok, kamu usianya berapa? 13. Nah, merokok? Hebat, keren ini. Contoh ini. Ya, oke nak ya, ada ya. Jadi, kenapa ibu menampilkan gambar kopi, ada teh, tebu, tembakau ya? Karena komoditas ini ya, pertanian ini itu pada zaman dahulu itu menjadi komoditas yang diunggulkan. Yang bukan diunggulkan, tetapi memang ada di Indonesia ya, yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing yang waktu itu datang ke Indonesia. Karena itu komoditas ini itu menjadi komoditas unggulan Indonesia. Ada banyak sekali di Indonesia, jadi sehingga bisa
dimanfaatkan oleh bangsa asing itu untuk mendapatkan komoditas ini. Makanya itu menampilkan gambar ini. Baik, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mengetahui ya sejauh mana ya fakta sejarah nanti akan kita kupas ya melalui kasus-kasus ya agar kita mengetahui oh ternyata masa penjajahan itu dulu bagaimana sih prosesnya seperti itu bangsa asing itu menjajah kita, kemudian apa saja yang mereka ambil, kemudian apa saja mereka lakukan di Indonesia, kemudian apa saja kita dapatkan rakyat Indonesia selama penjajahan itu ya. Kalian nanti akan menganalisis bukti-bukti sejarah melalui studi kasus dan menemukan dampak-dampaknya tersebut apa terhadap kita sekarang ini ya. Jadi anak-anak harus apa ya proaktif nanti berdiskusi bagaimana sih kita bisa menemukan ya kasus itu. Kalian nanti menjadi detektif. Tahu detektif nggak? Siapa yang pernah nonton Detektif Conan? Gak suka ya. Jadi detektif itu mencari apa sih penyebabnya ya. Oke, sekarang kita kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini adalah tentang tanam paksa. Sudah pernah dengar belum tanam paksa itu apa sih? Belum pernah dengar? Coba sekarang tanpa mendengar ya. Tanam paksa itu kira-kira berapa ya? Pemikiran kalian itu tentang apa? Menceritakan tentang apa sih tanam paksa itu? Orang-orang yang bekerja dipaksa. Orang-orang yang bekerja secara dipaksa. Keren nih, tepuk tangan dulu dong. Mas siapa namanya mas? Mas Davin, ya betul. Dari bahasanya itu sudah kelihatan tanam paksa orang-orang bekerja secara paksa. Tetapi bagaimana sih paksanya itu? Sekarang kita lihat ya. Bagaimana sih paksanya itu? Nah ini pengertiannya. Kelihatan nggak kira-kira ininya? Iya ya, kok banyak kurang fokus ya. Kelihatan? Oke. Sistem tanam paksa atau yang dikenal juga dengan Kulturstelsel adalah sebuah peraturan tentang sistem eksploitasi tanaman yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos. Ya. Sistem ini bersifat wajib dan tidak diberlakukan sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi masa VOC yang berupa penyerahan wajib. Masyarakat pribumi digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Kalau kopi, tebu, nila sudah, kopi, tebu tadi sudah. Nah, nila siapa tahu tanaman nila? Belum pernah dengar tanaman nila? Bukan, itu nira. Nila itu ikan, bukan. Kalau ikan itu nila ini tanaman, Bu ya, tanaman ya. Bukan perikanan ya, jadi ada tulisan nila itu yang itu minyaknya saja, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, latar belakang kenapa sih ada kejarogi ini? Kejarogi apa namanya tanam paksa. Jadi dulu pada tahun 1830 Belanda itu banyak beban utang, kerugian karena apa? Banyak kekalahan dalam perang ya. Ada perang Ponorogo waktu itu ya, kita perang di Ponorogo. Kemudian ada juga dia berperang diperparah dengan perang Belgia. Jadi dia itu banyak mengalami kerugian. Belanda kan lama menjajah kita. Siapa tahu berapa tahun? 300 berapa tahun? 3,5 abad itu. 350 tahun ini ya. Sangat lama sekali ya. Nah akhirnya ya Raja William I itu mengutus Johannes van der Bos. Dikirimlah dia ke Indonesia, dijadikan gubernur untuk menyelesaikan semua masalah kerugian tadi. Nah, gubernur ini kejam dia. Bagaimana sih caranya, solusinya biar nggak menderita kerugian? Akhirnya dia membuat suatu tugas yang mengisi kekosongan kas negara tersebut dengan memperlakukan kebijakan terhadap rakyat itu dengan tanam paksa tadi ya, yang harus dia dapat uang yang bisa diekspor, dia bisa menutupi kerugian dia tadi. Nah, bagaimana sistem ini berjalan? Coba kita lihat. Nah, dalam ketentuan sistem ini, penduduk diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jadi, penduduk itu diwajibkan menanami 1/5-nya.
dari tanah, padahal punya dia sendiri, punya kita, misalnya saya punya tanah 1/5 yang wajib ditanami untuk mereka. Jadi kita tuh kayak hidupin orang Belanda ya, orang Belanda gitu. Ya, dia benar Belanda. Tanah yang disediakan untuk menanam tadi dibebaskan pajak tanah ya, tapi tanah yang ditanami tadi tidak boleh lebih 1/5 yang dimiliki penduduk desa. Hasil panen akan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda dan setiap kelebihan hasilnya akan dibayarkan kembali kepada rakyat. Kegagalan panen itu ditanggung rakyat, terutama apabila bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk ya. Penggarapan tanaman dagangan di bawah pengawasan langsung kepala pribumi. Tapi itu sebenarnya yang memerintahkan itu Jenderal Pandebo tadi, tetapi dia memanfaatkan petinggi-petinggi Indonesia ini, orang pribumi, untuk menindas rakyat kecil tadi supaya nanami tanahnya sendiri untuk disetorkan ke bangsa Belanda tadi. Nah ini gambaran pelaksanaan sistem tanam paksa, ya, tidak sesuai dengan peraturannya, praktiknya. Sistem tanam paksa semula dimaksud sebagai usaha persetujuan atas sukarela menjadi suatu paksaan, makanya disebut tanam paksa ya. Adanya sistem pemberian persenan bagi pengukuran hasil tanam yang lebih jatah diambil oleh para petugas ya. Akhirnya ditindas, rakyat akhirnya ditindas untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Tanam paksa tidak berlaku di daerah kerajaan Surakarta atau Yogyakarta kalau sekarang ya. Sistem tanam paksa ini berpusat di Jawa pada wilayah gubernur, maksudnya sebagian itu di wilayah Jawa seperti Minahasa, Sumatera Barat, Madura dan Maluku. Ya. Tanam paksa melibatkan orang-orang pribumi, juga orang Belanda, mulai dari pengawas Belanda, bupati, administrator, kemudian kepala desa dan kaum petani. Tanaman wajib dan terpenting itu kopi waktu itu ya, tebu dan nila. Nah nila tadi tanaman yang diambil minyaknya yang sangat mahal, 1 kilo aja bisa mencapai ratusan ribu dengan nila itu. Memang jarang orang menanam nila ya. Di dalam skala lebih kecil bisa juga kayak tembakau, ada lada, ada kayu manis. Berarti karet waktu itu belum ada ya? Belum. Nah ini orangnya, ya, tersangkanya. Ini ya, ketentuannya ini tanah yang ditanam itu wajib tetap tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. Padahal waktu itu perjanjiannya tidak ditarik pajak awalnya, tapi pelaksanaannya ditarik pajak. Ya. Ternyata banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian. Akhir sistem tanam paksa terjadi penentangan di kalangan rakyat Nusantara, di kalangan pengusaha hingga pertentangan di kaum humanis Belanda seperti dokter atau ada baru novel ya. Jadi tidak semua orang Belanda itu mendukung, sebenarnya ada juga yang pro ke Indonesia ya. Ada yang yang telah melakukan eksploitasi kerja paksa secara berlebihan terhadap rakyat pribumi. Yang betul ada sistem tanam paksa dihentikan ya. Kritik harus dilakukan, akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Oke, biar lebih jelas kita ini ya, kita nonton videonya mau? Mau, boleh. Oke, ini dampak negatifnya ya, ini slide-nya aja. Untuk lebih jelasnya kita lihat video ya. Masih loading. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor atau harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada kerajaan Belanda. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bos yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bos adalah orang yang berpangkat Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 hingga 1834.
Beberapa tujuan sistem tanam paksa diantaranya adalah untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang mulai terpuruk akibat kalah dalam pertempuran. Kemudian yang kedua, melakukan tanam paksa di tanah jajahan untuk dijual di pasar dunia. Kemudian yang ketiga, kaum pribumi dimanfaatkan tenaganya dan diperas untuk kerja rodi. Di bawah pemerintahan Van der Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam seperlima dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian lahan. Selain itu, tanah yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak dan pelaksanaannya tetap saja dikenai pajak sewa tanah. Hasil penjualan tanaman-tanaman tersebut juga harus diserahkan kepada Belanda. Agar sistem tanam paksa berjalan dengan lancar, pemerintah Hindia Belanda memberikan peran penguasa pribumi seperti kepala desa maupun bupati sebagai penggerak petani penghubung dengan pemerintah Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan bonus kepada peran penguasa pribumi. Tanam paksa boleh dibilang merupakan era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Di dalam praktik sistem tanam paksa terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan Hindia Belanda. Beberapa penyimpangan yang terjadi di antaranya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan, dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padu kebutuhan. Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia. Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta, tapi juga tenaga bahkan nyawa. Masa itu dinilai sebagai suatu periode terkelam dalam sejarah Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Sudah ya, sudah nonton ya. Gimana kira-kira? Sedih gak sih kalau lihat zaman dulu? Sedih ya. Kalau kita sekarang kan kerja memang untuk kita sendiri ya, tidak untuk orang lain, untuk keluarga kita ya. Siapa yang sudah berkeluarga sini di tangan? Yang masih bujang? Masih? Yang masih gadis? Ya. Banyak yang keluarga yang nggak masuk, tapi yang bapak yang tadi nggak masuk. Bapak siapa? Ya. Jadi bapak ibu, adik-adik, mas-mas ya. Setelah menyimak video tadi, maka kita akan semakin memahami ya betapa kejamnya penjajahan di zaman dahulu. Jadi sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaannya. Ya. Baik, ada yang mau berpendapat tidak setelah melihat video ini? Mbak Ari, Mbak Ari ya? Mbak Harni. Nah, gimana? Ada pendapatnya boleh? Tentang tanggapannya tentang video tadi. Tanggapan saya bersyukur karena kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan kita menikmati hasil dari perjuangan dulu. Terima kasih. Ya. Baik, coba dari sekarang Mbak-mbak luruskan dulu
punggungnya nyender, itu santai, rileks ya, rileks, tangannya ditaruh di paha, kedua paha, kemudian pejamkan matanya, 1, 2, 3, kemudian tarik nafas dalam-dalam, 1, 2, 3, hembuskan. Ya, hembuskan lewat mulut, tarik sekali lagi lewat hidung, hembuskan lewat mulut, sekali lagi, tarik sekali lagi dalam-dalam, lalu hembuskan lewat mulut. Ya, buka matanya. Oke, relax ya. Oke, karena kita belajar dari siang ya, sekarang belajar lagi, jadinya fokus kita itu kena buyar ya. Jadi kalau kita udah relax, kita mulai lagi. Baik, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita. Ada studi kasus yang akan dibagikan berdasarkan 3 kelompok, dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 sudah dibagi tadi saya acak ya, 2 dan 3 nanti akan menyelesaikan kasus ya. Kalian di sini akan berperan sebagai detektif ya, detektif yang akan mencari sumber-sumber masalah dan penyelesaiannya bagaimana. Kemudian setelah itu ditulis, didiskusikan, baru kita presentasi. Setelah presentasi nanti kegiatan berikutnya kita akan membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah hasil kalian belajar hari ini supaya apa? Supaya mudah memahami, oh ini konsep kita hari ini tuh seperti ini ya. Oke, baik, gua akan bagikan studi kasusnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan untuk supaya memudahkan kerja kelompoknya untuk mengatur apa ya, posisi dulu. Mengatur posisi dulu secara berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Oke, kelompok masing-masing silakan untuk mengatur posisi dulu. Siapkan alat tulisnya ya, kemudian nanti akan menjawab pertanyaannya di sini saja, di kolom yang sudah ada yang kosong, silakan jawab pertanyaannya ditulis. Ya, cukup nggak? Kalau itu keluarnya aja. Ya, boleh. Ya, silakan berdiskusi boleh. Menggunakan media yang ada ya. Di sini kan ada 3 nih, ada 3 apa namanya jenis sumber belajar yang sudah dibagikan. Yang pertama sumber belajarnya berupa kutipan buku sejarah. Jadi kutipan buku sejarah sudah ibu masukkan di sini. Misal untuk kelompok 2 itu ada deskripsi peran penguasa lokal. Ya, tadi tahu nggak penguasa lokal yang ada di sana apa? Buat orang pribumi. Gubernur, bupati ya. Nah, itu perannya apa di situ ya, dalam tanah paksa itu ya. Siapa saja orang yang tinggi itu, tuliskan nanti. Nomor 1 tingginya siapa aja. Dia tuh apa? Ininya apa namanya? Perannya itu dia tuh sebagai apa gitu? Sebagai apa coba tadi? Sebagai pengawas. Iya, sebagai pengawas ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian jadi sumber belajar yang kedua yang dimasukkan ada cerita rakyat lisan. Nah, kalau di kasus yang kedua yang dituliskan kisah kelaparan di Cirebon dan Gerobokan. Nah, di situ nanti boleh dicari di sumber internet, ya. Ada yang bawa Android, punya kuota, silakan dicari cerita, misal kisah kelaparan di Cirebon dan Gerobokan. Itu menceritakan tentang apa? Garis besarnya aja ya. Kemudian teks peraturan, salinan singkat peraturan wajib tanah. Nah, ada kutipannya apa? Cari juga ada, ya sumber-sumbernya di situ. Silakan bekerja sama. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk diskusi, dilanjutkan dengan presentasi. Silakan bekerja. Tuliskan aja di bawah. Ini sudah jawab pertanyaan ini. Di bawah aja, di bawah ya, di bawah aja ya. Ini tinggal bisa jawab. Oke? Ini yang dia cari, ini cari juga.
Jadi benar-benar seperti di sini. Contohnya begini. Ayo, semangat. Mendekat. Langsung masuk. Support. Tidak dulu di sini. Nah, untuk yang nggak ada tugas yang sudah selesai, itu coba bikin dengan cara bikin kata konsep. Coba kertasnya mana? Bu Abi, kertasnya Bu Abi. Mampu segala bisa ada. Ini kertas kosong ya? Ini untuk minta gampang kesehatan. Tanya dong. Tugas. Enggak, ada di Iya, di kamar saya. Ada konsep. Ada di kantor konsep. Nah, jadi tadinya kita simpel. Kalau ini simpel. Jadi nanti cabangnya 3 ya. 1 ya. Kan 3 ini. Ini 3 tuh. Ini judulnya misalnya mau bikin mana? Ini dulu ya. Nah, itu boleh. Ini judulnya ini berarti kan. Terus arti dari sini ini. Titipan. Ya, ini aja. Ini 1, 2, 3. Ya ini, itu ini. Ya, bisa kan? Apa kamu minum gambar? Iya. Ya. Terus itu. Itu bisa sekali. Ada yang butuh pena merah enggak? Ini stabilo, tapi stabilo cuma 1. Kalau kan bisa pena. Ada yang mau stabilo? Bawah? Boleh pakai stabilo.
diwarnain. Nih, agak ini penanya ya. Saya nggak pernah lagi. Lagi video ya apa? Apa nggak apa-apa, bebas, bebas aja. Boleh. Berarti gambar aja dulu. Kok kamu nulisnya ini? Gambar aja. Oh, Gambar aja ini. Nanti ininya diganti ini. iya. Diganti dulu ini tengahnya berarti dulu. Mau kita dulu gimana ini kalau kayak gini? Berarti kan gini, ini masuk dulu. Ini kan Jadi ini buat kita konsep di tengahnya kayak gini. Jelasin juga dulu. Kita mau jadi peta konsep itu ya, ini misal kelompoknya Mbak, hasilnya Mbak. Hasilnya dampak kesehatan dan misalnya buku di sini ya, dampak kesehatan ya, dampak kesehatan dan perubahan lahan ya. Nah, tadi kan ada 3 sumber belajar ya, ada 3 sumber belajar. Coba lihat 3 sumber belajarnya. Sumber belajarnya kan ada dari kutipan, ada dari foto ilustrasi, ada data statistik yang dimaksudkan ininya, ya. Ininya berarti ini tuh ditulis di sini. Misal kita mau bikin model yang kayak gini ya, yang model seperti ini berarti ininya seperti ini dulu judulnya, baru nanti jawaban itu di bawahnya ditulis. Nah, kan ada 3 itu. Nah, ini contoh yang 1 ya. Nanti ini tadi apa jawabannya yang kotak terakhir jawaban yang Ibu suruh nyari tadi ya, mau nyari tadi. Jadi harus jelas judulnya di mana. Mbak ini ada ini nggak ya penghapus? Nah, kalau mau bikin model seperti ini, ada lagi yang atas aja ya. Ini judul, tulis judul kasus. Judul kasus. Baru bawahnya lagi buat 3 cabang. Ya. Nah, dari 3 cabang tulis dulu. Cabang 1 tadi apa? Mau sumber belajarnya apa? Ya. Nah, baru penjelasannya di bawah sini ditulis lagi. Ya. Ini tadi dihapus. Itu. Kalau bisa yang pakai Canva, boleh pakai Canva. Nanti filenya dikirim ke ibu printkan ya buat presentasi. Bisa pakai Canva. Ini judul kasusnya ini yang ini, kalau ini yang di atas. Ini yang perlu ini, Pak, kalau mau pakai.
Gimana? Ada kesulitan? Ketemu nggak? Sama saya yang buat teater. Mau dibikinkan bang? Oh, bagus, coba kita lakukan. Bantu-bantuannya cari peta konsep atau tulisannya mind map, pin map. Enak kali gampang, nanti kirimkan filenya ke ibu nanti tinggal langsung aja, sudah selesai kan? Habis sama peta konsep atau videonya ini? Ini, ya. Peta konsep. Terus peta konsep itu berarti sebanyak berapa cabang? 3 cabang, 3 cabang utama. Tulis di kelompok itu 3 cabang utama, terus 2 cabang, berapa cabang dong? Ini ya bu, yang ini. Apa ini aja tulis. Iya. Tapi nanti kurang aja. Baca. Dari aku. Ya. Yang dulu pertama yang atas ini. Coba coba. Bisa bola. Bisa dipakai. Dipakai. Kamu HP-nya mana? Oh, pakai HP. Cari sini nih. Coba, nih. Apa bu? Peta konsep. Tapi jawaban yang tadi udah ada dapat. Gimana? Gitu ya? Dia digantikan gitu. Ini kan dilakukan. Nggak langsung ke sini nggak, Pak? Ngomong. Nanti kamu gambarnya peta konsepnya gambar manual aja ya. Ini kamu mau peta konsep ini ya. Terus ini yang papan tengah ini isinya judul kasus ya, jangan lupa ini. Terus yang ini kan 3 nih, 1, 2, 3. Di sini kan 1, cuma 3 aja ini. 1, 2, 3, ini kan 5. Tapi buat 3 aja kan cuma 3 ya. Nanti di cabang terakhir itu kamu buat lagi kayak gini di bawahnya atau di sininya. Tulis itu yang di sini. Bisa nggak? Nah ini masih sama nih, bonus kayak gini. Sini kamu nggak baca.
Ya, Bu. Ini tiga pas banget. Ini masukin ini ya. Yang ini 1 dan 3 ini masukin 1 dan 3. Masukin 1 dan 3 ini. Yang ini juga sesuaikan. Ya, kamu buat kotaknya nanti sampai menitnya banyak ya. Bu, Bisa nggak? tapi nggak cukup Bu. Buat ini paling itu segini ya. Pasang. Iya, siapa sih? Ya, pasti ini kelihatan. Iya. Gimana Pak? Iya. Orang bisa makan. Ah, iya. Enggak. Kayak awal kayak gitu bisa. Pokoknya pada tadi kasihin aja pesan. Kalau belum ada itu, Pakai kanva. Pakai kanva. Kamu bisa nggak pakai kanva? Kanva apa? Kanva. Oh, ya. Bisa. Itu loh kanva. Semangat ya loh. Sudah? Belum? Untuk yang diskusinya nggak ada tuh. Tapi tinggal nyalin aja ya. Kamu lihat kok. Mas. Nek nggak bisa, kamu nggak bisa pakai itu. Pakai gini loh mas. Awan-awan aja gini. Nah, ya benar tapi walaupun dia nggak peraturan masih ibu walaupun tidak ada penggaris, kamu bikinnya pakai awan kayak pakai apa? Dimodifikasi aja. Tidak. Satu dulu. Tidak. Mungkin ngirim wajib Gambar deh. Oke, bentar dulu lah. Tidak.
Nanti caranya dari tempat Jadi lebih tinggi. tentang kondisi kesehatan beberapa KKN juga. Kami kita. Terus gimana ya? Bukan. Ini siapa yang tadi yang ditingkatkan? Ini karena harus baru kopi. Belum tes. Tapi ada takut bu. Nah ini. Siapa yang sudah selesai semua? Belum ya? Boleh lagi ya?
Itu mbak ya. Yes. Kalau sudah nanti dikirim ke itu ya, yang lindungnya. Ya, ya kan. Gimana? Bisa? Apa ada yang susah? Aku pena. Enak dong. Iya sih, kalau kita tinggal ini saja. Yo, ada tuh. Malah bos. Nggak bisa. Itu buat itu berbagi. Bermandu guys. Wow. Tapi kamu pakai serius kan? Ini kamu punya kamu mana yang harusnya sama.
Iya, iya, iya. Itu. Pemerintah belum minta tuh Kira udah selesai ya? Ya, bentar ya. Tadi ngirimin dulu ya. Ngirimin kita konsep. Nanti ibu printkan dulu. Nomor 2 gimana? Selesai? Bikin lagi. Nah, ini udah selesai. Udah lagi. Ya, ibu beli dulu, habis ini kita presentasi. Oh, ya. asli bingung. Bukan gratis tau? Kalau gratis enggak. Satu kontak di luar negeri. Serat masuk serat.
Iya, iya. Udah ya? Udah ini. Ya. Iya. Jadi pian. Nanti yang itu yang kamu pakai tanpa itu ditayangkan di website aja ya, teman kok nggak mau masuk ya? Akan cas iki kan? Halo, salah. Bukan laptop. Ini apa hasilnya? Kalau fiturnya ini kurang bagus, jadi nggak kelihatan ya. Karena peringkatnya nggak apa mana nggak jadi. Itu yang bagus. Agak bagus. Masuk. Kita kan pakai ini sudah. Kecil lubangnya kayaknya nggak jadi. Udah ya? Sudah selesai? Oke, baik. Kalau gitu, kalau sudah selesai hasilnya, salah satu kelompok mewakili untuk presentasi depan dan kelompok lain boleh menanggapi nantian. Oke, kelompok 3 siap? Cukup dari sini file ininya, main lagi ke ibu, jadi bukan aja di sini ya, presentasi ya. Jadi tinggal baca. Oke, untuk kelompok 3 silakan maju. Kelompok yang lain silakan perbaiki dulu ininya, apa namanya tuh tempat duduknya. Ya. Ini sudah ditampilkan ininya namanya tuh kabarnya. Nah, kelihatan nggak? Cek kayaknya sih ya. Ya kan nggak kelihatan sih aja.
Ini di sini, di sini. Nah, kelihatan Ya, ya. Aturan ini kan, ya. dan ini, jadi pasti ya, yang ini macam ini ya. Iya, betul. Nanti sekali lagi sini aja. Ya, bisa baca itu. Kekerasan apa? Berapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Coba ingin mempresentasikan dampak kesehatan dari perubahan lahan. baca itu aja kalau Pak. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Laporan kontrolir beranda tentang kondisi dari sini. Oh ya, peta konsep dampak kesehatan dan perubahan lahan. 1. Laporan kontrolir Belanda tentang kondisi kesehatan rakyat atau buka kurung akhir 1840-an. Fokus pada deskripsi tentang tingkat kematian tinggi. Fokus pada deskripsi tentang tingkat kematian tinggi, wabah penyakit atau kolera tifus, dan gizi buruk di daerah penghasil komoditas utama, misalnya Jawa Tengah. 2. Ilustrasi petani yang bekerja di kebun kopi atau nila. Isi kunci gambar yang menunjukkan kondisi kerja yang keras, jam kerja yang panjang, dan pengawasan ketat dari mandor atau pegawai. 3. Data perbandingan alokasi lahan sebelum dan saat tanam paksa. Perbandingan sederhana, misalnya diagram lingkaran yang menunjukkan penurunan presentasi lahan yang ditanami padi atau palawija dan peningkatan tajam pada komoditas ekspor. Satu, bagaimana kesehatan dan gizi petani dipengaruhi oleh tanam paksa. Karena sistem tanam paksa, lahan para petani diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, teh, dan nila. Akibatnya petani tidak memiliki cukup lahan dan waktu untuk menanam padi atau tanaman pangan lainnya, dan tidak membuat petani mendapatkan upah yang layak atas kerja mereka. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan yang meluas dan tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Hal ini membuat petani lebih rentan terhadap penyakit seperti kolera dan disentri, sering terjadi di daerah-daerah yang terkena dampak tanam paksa. Tingkat kematian terutama di kalangan anak-anak juga meningkat drastis. Perhatikan ya, nanti biar disampaikan. Perhatikan yang dijelaskan. Mengapa petani harus bekerja lebih keras dari biasanya? 1. Alokasi tanah lebih luas. 2. Petani harus lebih fokus pada tanaman ekspor sehingga petani harus mencurahkan lebih banyak waktu, perhatian, dan tenaga untuk merawat tanaman ekspor. Beberapa tanaman penyuburan memerlukan perawatan terus-menerus dan juga petani diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian. 3. Bagaimana prioritas tanaman ekspor mengaruhi
bertahan pangan di daerah mereka. Berkurangnya tersediaannya pangan lokal, kerentanan terhadap guncangan ketidakseimbangan gizi serta dampak positif ekonomi. Sekian dari kami. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, sudah itu, sudah buka sesi pertanyaan sama kelompok 3. Ayo, sekarang siapa yang mau menanggapi? Mau menanggapi? Gimana? Nah, makanya belum oke, dengerin ya. Jadi, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan ya bahwa tentang konsepnya, dia dapat kasusnya itu dampak kesehatan dan perubahan lahan. Nah, dari dampak kesehatannya sering terjadi apa tadi? Penyakit apa saja? Nah, disentri. Kemudian perubahan lahannya bagaimana? Ya, tidak bisa dipadu. Nah, bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Kira-kira setuju apa enggak? Bagaimana yang sudah disampaikan oleh kelompok 3? Coba nanggapi. Enggak apa-apa. Apa yang mau ditanggapi boleh. Bagaimana menurut kamu dampak perubahan lahan kesehatan? Kalau misalnya orang kerja karena paksa itu kan berarti kan kerjanya lebih dari berapa jam tuh? 4 jam. Gimana menurut kamu perubahan dampak dari kerja paksa tadi? Karena paksa tadi kan sama dengan kerja paksa deh kan akhirnya. Gimana menurut kamu dampak kesehatan? Berdampak nggak kira-kira? Setuju nggak kamu yang disampaikan pendapat oleh kelompok ini? Setuju. Apa coba dampaknya? Kesehatannya bagaimana? Kesehatannya menurun, ya kan? Kesehatannya menurun ya? Iya. Betul kan? Apalagi? Kemudian dari apa ya? Apalagi kan dampak-dampak yang ditimbulkan? Gimana ada kelompok 1 mau menanggapi? Baca namanya? Iya, katanya mau menanggapi? Udah, setuju nggak dengan disampaikan tadi? Gimana sih penampilan kelompoknya? Kira-kira presentasinya bagus? Bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, silakan. Paling tepat tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Baik, adik-adik, ya mas-mas, teman-teman sekalian ya. Sobat silakan tempelkan hasil karya kalian ya, peta konsep atau main-mainnya ke papan tulis, biar bisa buat baca-baca yang lain. Silakan kelompok 1, 2, 3 tempel di sini. Peta konsepnya dan ke bawah sini, peta konsepnya. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Pakai ini. Ayo dah. Nanti ya, nanti bisa buat baca konsepnya ya. Pegangin dulu. Kabar. Iya, Bang. Ini. Itu kelompok berapa? Kelompok 1 sini. Kelompok 2 di sini. Ya, bisa buat baca nanti ya. Nih, keren-keren hasilnya ya. Ada yang bikin manual ya. Ada yang bikin pakai kata, tapi berhubung printernya dari kurang bagus, jadi nggak kelihatan warnanya ya. Oke, luar biasa karya adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Tepuk tangan dong. Iya. Oke. Berarti cuma itu aja. Nanti lembar kerjanya dikumpul ya. Lembar kerjanya biar silakan dikumpul di sini. Lembar kerjanya yang tadi dikumpul di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik. Iya, terima kasih. Baik, adik-adik kita, kalian sudah jadi detektif nih. Tadi sudah menemukan apa sih dampak dari kesehatan. Kalau kasusnya kesehatan, ada kasus apa aja tadi?
kasusnya apa aja sih? Dampak kesehatan, ini dampak sosial, yang ini dampak eksploitasi sumber daya alam. Coba kita lihat dulu. Oh iya, tadi mana jawaban ininya? Ya. Ini kelompok siapa ini? Kelompok 3 ya? Oh, kelompok 1. Oke, Ibu lihat dulu ya, macam membandingkan ya hasil dari dampak eksploitasi sumber daya alam. Apa nih? Pengerusakan, ya, pengaruh politik, harga jual beli yang tidak adil. Oke, meningkatkan apa nih? Ya, beragam ya, dampaknya banyak sekali ya. Terima kasih, nanti akan Ibu evaluasi lagi ya, Ibu periksa lagi. Baik, adik-adik, terima kasih ya. Sekarang kita Ibu mau tanya dulu. Ya, setelah kita belajar nih dari awal video, kemudian mengerjakan kasus, ada presentasi ya, ada yang sudah membuat mind. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja ya, setelah kalian sudah belajar ini, apa saja yang paling kalian ingat? Yang paling diingat apa? Mbak, silakan. Yang paling dari ini dari proses belajar kita hari ini. Kerja paksa, Bu. Kerja paksa apa Iya. itu? Apanya yang diingat dari kerja paksa itu? Tidak diupah. Tidak lupa. Kerja paksa apa tanam paksa tadi? Tanam paksa, iya, tanam paksa, tidak lupa. Terus apa lagi? Oh, yang mulai kamu silakan. Bekerja. Para petani harus bekerja melebihi waktu kerja setiap hari. Ya, lagi coba yang cowok. Lagi tambahin ah. Nah, boleh. Tidak mendapatkan upah. Tidak mendapat upah, bekerja lebih dari jam mestinya, jam bekerja normal ya. Oke, Baik. Wih, luar biasa ya, sudah pemahaman tentang materi kita. Kalau begitu, Ibu memberikan apresiasi ya. Putaran dulu dong untuk hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu mau nanya nih sama kamu. Apa yang paling kamu anggap mudah belajar hari ini, dan apa yang paling kamu anggap sulit? Yang paling sulit apa? Yang paling mudah? yang paling mudah apa? Readingnya. Iya. Yang paling sulit menurut kamu pelajaran kita hari ini apa? Yang paling suka apa? Bapak Ibu mau nanya nih, apa yang sudah kamu pahami hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dari belajar kita hari ini? Tentang mengetahui zaman-zaman dulu yang sejarah yang kita belum ketahui tentang pertama paksa dan lain-lain. Dan kita juga lebih banyak mengetahui para petani-petani berjuang demi rakyat Indonesia. Yang paling kamu sukai hari ini apa? Kegiatan yang mana? Kegiatan saling membuat kata konsep dan saling itu bekerjasama dalam Yang kelompok. paling sulit apa? Yang paling sulit menurut kamu? Yang paling sulit ya tadi Bu, apa namanya, membuat kata konsep dan itu Bu, nyari-nyari punya. Nyari referensi. Iya, bisa. Oke, terima kasih. Baik ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa paling tidak membuka pikiran kita. Bagaimana sih susahnya petani kita zaman dulu dibanding kita sekarang. Alhamdulillah sudah pada makmur, bapak ibunya ya, semuanya sudah pada bisa berdiri sendiri seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas membandingkan tanam paksa dengan kebijakan kolonial lain untuk melihat perbedaannya bagaimana. Oke. Sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk dipimpin doanya, ya. Silakan. Siapa yang tidak? Ya. Besar. Baik, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat kembali ke masing-masing.
penting ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan untuk bisa kembali dan jaga hati-hati di jalan ya. Oke, silakan.